Sebagian objek wisata di Sumbar, terutama di Bukit Tinggi, Agam dan Tanah Datar, tak dilirik wisatawan beberapa bulan belakangan ini. Bahkan beberapa daerah tetangga seperti Riau membuat imbauan agar sekolah tidak studi tur keluar kota terutama ke Sumbar. Dampaknya, sejumlah sekolah di Riau pun membatalkan kunjungan ke Sumbar. Tak sampai di sana, sebagian besar pemerintah daerah di Sumbar, termasuk Pemko Padang, juga melarang adanya aktivitas sekolah keluar kota. Banyaknya bencana, putusnya jalan, adanya titik macet di mana-mana serta terbitnya larangan keluar kota membuat industri pariwisata, kuliner dan perdagangan di Sumbar jadi merosot tajam. Untuk bencana bisa kita lihat dari bulan Desember, sejak pertama sekalinya Gunung Merapi itu meletus, kalau tidak salah di tanggal 3 Desember, itu efek sampingnya terhadap okupansi hotel sangat signifikan sekali, terutama karena informasi-informasi yang diberikan di media yang sangat tajam sekali. Kita dari pihak hotel lihat dari segi okupansi itu biasanya kita bisa okupansinya rata-rata di atas 80%. Sekarang kita hanya bisa mampu di atas 50-50%, 55%. Ditambah lagi dengan kemarin dengan adanya bencana Galodo dan air bah, sehingga tingkat huni kamar juga drop, terutama yang memakai akses dari Padang menuju Bukit Tinggi. Kemudian ke depan pemerintah bisa memperhatikan hal ini sehingga kami dari industri pariwisata akan bisa beroperasional seperti normal kembali sebelum terjadinya bencana. Dampak bencana sih memang sangat terasa kali ya Pak ya, sebagai kita yang bekerja di operasional hotel khususnya di daerah Bukit Tinggi sekarang Pak. Dengan informasi yang bergulir dengan bencana yang terjadi itu jauh sekali penurunannya Pak untuk okupansi kita. Yang selama ini kita dapati itu berdampak banget untuk okupansi hotel yang ada di Bukit Tinggi ini Pak. Jadi penurunannya sekitar 60% sampai 70%, sehingga itu hampir sama kayak COVID terjadinya. Itu diakibatkan oleh berita-berita yang bencana, yang berita dari media online. Itu sangat berdampak sekali, karena padahal di Bukit Tinggi ini sebenarnya baik-baik saja. Mungkin di sekitar Bukit akses untuk Bukit Tinggi yang mungkin agak terhambat yang saya rasa. Jadi saya minta bantuannya dari para media untuk mempromosikan lagi bahwa Bukit Tinggi itu baik-baik saja. Memang harus diakui ya, dampak dari bencana yang terjadi belakangan itu berimbas kepada penurunan angka pergerakan wisatawan di Sumatera Barat. Hingga bulan Juni kita masih terkontraksi sekitar 21,77% dibanding periode yang sama pada tahun 2023. Jadi terjadi penurunan sekitar 21,77%. Nah, itu salah satu faktornya memang harus diakui adalah kondisi infrastruktur kita yang memang terdampak akibat bencana, yang dalam hal ini ada salah satu jalur utama, yaitu jalur Padang Bukit Tinggi, tepatnya di kawasan Lembah Anai, sehingga ini sedikit mengganggu pergerakan wisatawan yang memang dialihkan ke jalur Malala. Dan di sisi lain juga ini adalah efek dari pemberitaan sebelumnya yang membuat sebagian wisatawan itu membatalkan kunjungan ke Sumatera Barat, karena mereka memang tahunya kondisi Sumatera Barat dari pemberitaan bencana adalah dalam keadaan tidak baik-baik saja. Sedangkan sementara dari 19 kabupaten kota yang terdampak kan sebenarnya hanya 3, yaitu ada Tanah Datar, Agam, dan Bukit Tinggi. Sedangkan kita masih punya 16 kabupaten kota lain
yang sebenarnya kondisinya tidak ada kendala yang berarti, dan seluruh pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif di 16 kabupaten kota lain sebenarnya sedang menunggu wisatawan itu untuk terus datang. Jadi dampaknya seperti itu. Yang terkena itu 3 kabupaten kota, berimbas juga kepada 19 kabupaten kota yang keseluruhan. Terkait ancaman bencana dari Gunung Merapen, Kota Bukit Tinggi sebenarnya berada di luar kawasan rawan bencana atau KARB. Saat ini Gunung Merapi berstatus waspada atau berada di level 2. Dengan status ini, warga tak boleh mendekati radius 3 km dari puncak. Dalam radius 3 km ini lokasinya berada di sekitar puncak, dan tak ada rumah penduduk di sekitarnya. Begitu juga jika Gunung Merapi berstatus siaga atau level 3. Rekomendasinya adalah tidak berada di kawasan 4,5 km dari puncak. Hanya ada beberapa rumah dalam radius 4,5 km ini, dan semuanya masih berada di sekitar lereng gunung di Kabupaten Agam, jauh dari Kota Bukit Tinggi. Begitu juga dengan ancaman banjir lahar dingin. Hanya satu sungai di Bukit Tinggi yang berhulu di Merapi, yakni Sungai Tambu. Namun sungai di Tambu ini jaraknya terpaut jauh ketika terjadi banjir bandang dan lahar dingin pada 11 Mei tahun 2024 lalu. Seismisitas atau kegempaan Merapi ini masih berdinamika, berfluktuatif, walaupun memang dalam skala rendah. Kemudian juga terjadi beberapa letusan yang menghasilkan abu letusan, nampaknya di sekitar puncak gunung api Merapi itu dan masih dalam kondisi relatif kecil, skala kecil. Nah, kemudian posisi Kota Bukit Tinggi itu sendiri kalau didasarkan pada peta kawasan rawan bencana gunung api Merapi itu berada di luar jangkauan rawan bencana, kecuali memang jika terjadi letusan kemudian abunya terbawa oleh angin ke arah Bukit Tinggi, ya mungkin bisa terdampak oleh abu vulkanik yang relatif tipis. Nah, oleh karena itu keberadaan Kota Bukit Tinggi ini yang di luar peta KND bisa dimanfaatkan secara optimal. Sejumlah akademisi menyarankan pemerintah untuk duduk bersama dengan para pelaku wisata dan pihak terkait lainnya, agar permasalahan serupa tak terulang di masa mendatang. Untuk pariwisata di Sumbar ini, antara pentahelix yang harus disosialisasikan yaitu antara pemerintah, bisnis, terus komunitas, media, dan akademisi. Mereka duduk bersama untuk melakukan suatu tindakan apa yang harus dilakukan dan koordinasi dengan Pok Darwis yang ada di beberapa desa wisata yang ada di sini untuk memajukan pariwisata itu sangat-sangat bersinergi sekali untuk bisnis. Misalnya ada juga CSR, terus pemerintah dengan kebijakannya, terus komunitas, heritage dengan apa yang ingin dilakukan oleh komunitas tersebut, sedangkan untuk media menginformasikan dari kelima pentahelix itu maksudnya seperti apa. Dari manajerial yang saya lihat mungkin dari pemerintah bisa untuk menjelaskan nantinya kepada masyarakat dari radius berapa yang bisa untuk didatangi oleh masyarakat, baik itu yang dari luar kota ataupun dalam kota. Nah sekarang ini kan kalau kita lihat masyarakat itu sangat takut apalagi dengan adanya bencana letusan Gunung Merapi ini. Kalau yang lainnya mungkin dari jalan yang bisa kita lihat, jalan yang bisa dilalui itu yang jalan alternatif ini rasanya juga butuh pembenahan jalan atau infrastruktur yang baru supaya orang tidak terjadinya kemacetan di jalan kayak gitu. Apalagi yang sekarang ini jalan utama kan putus, sedang diperbarui. Nah jadi UPN jalan alternatif ini bisa nanti diberikan infrastruktur yang lebih baik atau adanya petugas yang berdiri mengarahkan lalu lintas supaya tidak terjadinya kemacetan lagi. Dari segi sosial media, yang pertama sekarang masyarakat selalu mencari layanan informasi itu pasti ke sosmed.
contoh Instagram dan Facebook dan TikTok. Nah dari pusat itu mereka mencari informasi. Nah kita solusinya kita tingkatkan layanan informasi tentang pariwisata dan promosi pariwisata Kota Bukit Tinggi melalui sosial media. Setelah kita melakukan promosi di sosial media, kita melakukan prosedur itu kita kurangi yang menampilkan dan memaparkan yang negatifnya. Kita lebih tonjolkan yang positifnya. Contoh, kita memaparkan tentang kemacetan untuk menuju Kota Bukit Tinggi, tapi kita juga menampilkan solusi kemacetan itu dari segi petugas sudah standby di titik-titik kemacetan dan ada posko-posko yang sudah didirikan untuk menguraikan kemacetan. Untuk kembali menggairahkan dunia wisata itu yang pertama tentunya antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat itu memang harus jalan bergandengan. Kemudian antar pemerintah, kabupaten kota yang berdekatan tentunya juga harus bekerja sama dan saling menjaga ini. Kemudian kita perbaiki infrastruktur itu. Kemudian kita juga tentunya harus mempromosikan kembali daerah-daerah wisata kita. Kalau perlu menambah dengan kreativitas baru. Bagaimana caranya agar wisatawan tertarik untuk datang berkunjung untuk melihat wisata baru. Kemudian kita tidak mengatakan bahwa wisata yang ada sekarang ini kurang bagus begitu ya, tapi sebetulnya kita sudah bagus, tapi perlu untuk menjadi membuat atau membangun satu daya tarik baru di tempat-tempat yang mempunyai potensi-potensi atau peluang-peluang yang besar untuk dipasarkan. Kemudian gaya promosi ini kita tentunya harus melibatkan semua orang yang dari Sumatera Barat ini, baik yang di kampung atau yang di rantau, untuk tetap eksis mempromosikan kampung kita, bahwa kita aman, nyaman, makan enak, tidur juga enak, kemudian harga kita juga bersaing. Saat ini, Dinas Pariwisata Sumbar sedang mempersiapkan program-program promosi wisata Sumbar yang nantinya akan melibatkan para influencer. Terus terang memang kita sudah siapkan langkah-langkah itu. Kita sedang menunggu kondisi pulih total, dan sementara travel pattern sementara itu kita jalankan. Ketika nanti jalur memang sudah pulih, kita sedang siapkan konsep baru untuk video promosinya, dan insya Allah ke depan kita libatkan kawan-kawan influencer juga. Kita sudah sedang merancangkan ini kegiatan promosi bersama kawan-kawan influencer, karena terus terang memang hari ini yang paling banyak dampak pemberitanya adalah dari sisi media sosial, sehingga kita mencoba realistis. Ketika kemarin berita dalam tanda kutip yang kurang menguntungkan muncul di media sosial lebih banyak, kita coba counter juga lebih banyak di media sosial kembali. Mudah-mudahan kawan-kawan yang sudah mendapat berita yang dalam tanda kutip negatif bisa mendapat informasi yang mengcounter secara positif kembali. Terima kasih.